Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sudian dengan NIM 1910852042. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kemitraan Pemerintah Privat dalam Diplomasi Publik Korea Selatan ke Amerika Serikat, kasus SM Entertainment. Yang pertama yaitu latar belakang. Korea Selatan terdorong untuk menciptakan citra nasional yang positif demi mencapai kepentingan yang lebih luas, yang mana untuk mewujudkan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Korea Selatan. Diplomasi publik telah menjadi kunci untuk masalah reputasi dengan mempengaruhi opini publik. Dengan demikian, Korea Selatan perlu menekankan soft power untuk mewujudkan kepentingan negaranya. Hallyu dianggap memiliki potensi sebagai instrumen diplomasi publik sebagaimana yang telah tercantum dalam Hallyu White Paper tahun 2018 yang menyebutkan bahwa penyebaran Hallyu dapat menjadi kesempatan bagi Korea Selatan untuk membuka diri dan mencapai sensitivitas internasional. Hallyu juga digunakan sebagai kesempatan bagi Korea Selatan untuk menjadi mitra negara Amerika Serikat. Diketahui bahwa hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Amerika Serikat telah terjalin sejak lama dan pembentukan Korus FTA menjadi bukti bahwa kedua negara memiliki hubungan yang baik. Namun, fenomena Hallyu dianggap melawan asumsi yang menyatakan bahwa budaya Barat akan mendominasi dunia dalam era globalisasi. Persepsi negatif dari publik Amerika Serikat terhadap Hallyu pada tahun 2018 menunjukkan angka 35,8%. Alasan publik Amerika Serikat memiliki persepsi negatif terhadap Hallyu diantaranya muncul anggapan terkait Hallyu yang terlalu bersifat komersial, provokatif, serta membosankan, dan adanya keinginan untuk melindungi industri konten domestik. Persepsi negatif dari publik Amerika Serikat ini dapat mempengaruhi hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Keberhasilan Hallyu di Amerika Serikat tidak terlepas dari peran pemerintah Korea Selatan yang berusaha hingga Hallyu pada akhirnya dapat diterima di Amerika Serikat. Namun, pemerintah juga melibatkan aktor privat dalam pelaksanaan diplomasi publik negaranya. Salah satunya yaitu SM Entertainment. SM Entertainment memiliki strategi New Culture Technology yang berupaya memperluas cakupannya dari strategi sebelumnya, serta meningkatkan kualitas konsep interaktif dalam fenomena Hallyu. Kemudian, kegiatan-kegiatan yang bersifat diplomatis seperti kerjasama dengan aktor negara lain dan aktor non-negara lainnya, pengembangan konten budaya populer, serta CSR yang sebagai soft power dari perusahaan. SM Entertainment telah mendapat penghargaan 2016 Youngstown Diplomat of the Year Award yang diberikan atas kontribusi perusahaan SM Entertainment dalam pengembangan budaya dan pelaksanaan diplomasi publik Korea Selatan. Ditinjau dari penghargaan yang didapatkan oleh SM Entertainment, menunjukkan bahwa SM Entertainment mampu menyempurnakan peran negara dalam pelaksanaan diplomasi publik Korea Selatan, terutama ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti bagaimana kemitraan pemerintah dan privat dalam diplomasi publik Korea Selatan ke Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian, yaitu Korea Selatan berupaya mempertahankan citra nasional yang baik melalui Hallyu yang menjadi alat diplomasi publik Korea Selatan. Namun terdapat tantangan dalam proses masuknya Hallyu ke Amerika Serikat hingga akhirnya Hallyu dapat diterima oleh publik Amerika Serikat. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah Korea Selatan, namun terdapat tantangan yang dihadapi oleh aktor negara dalam pelaksanaan diplomasi publik ke Amerika Serikat, sehingga pelaksanaan diplomasi publik ini melibatkan aktor privat. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka muncul pertanyaan penelitian bagaimana kemitraan antara pemerintah Korea Selatan dan SM Entertainment dalam diplomasi publik Korea Selatan ke Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kemitraan yang terjalin antara pemerintah Korea Selatan dan SM Entertainment sebagai aktor privat dalam pelaksanaan diplomasi publik Korea Selatan ke Amerika Serikat. Adapun manfaat penelitian ini yaitu manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi mahasiswa hubungan internasional dalam mengembangkan penelitian terutama dalam konteks kemitraan pemerintah privat dalam diplomasi publik Korea Selatan. Kemudian manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan luar negeri Indonesia. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan alternatif bagi pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi publik.
Adapun studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama peranan SM Entertainment sebagai media diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia yang ditulis oleh Febe Dian Kencana Prawira Putri dan Andi Meganingratna. Kemudian South Korean Cultural Diplomacy and Brokering Culture of South Asia yang ditulis oleh Joanna Elving Huang. Kemudian Corporate Diplomacy, peran SM Entertainment melalui Culture Teknologi dalam diplomasi publik Korea Selatan yang ditulis oleh Maharani Putri dan Sophia Trisni. Selanjutnya Public Diplomacy and South Korea Strategies yang ditulis oleh Yoon Yong Cho. Dan kemudian A Cultural Imperialistic Homecoming, The Korean Wave Reaches the United States yang ditulis oleh Seri Altermolen. Dalam penelitian ini, saya menggunakan konsep diplomasi publik yang meninjau upaya diplomasi publik oleh Candace L. White. Dalam konsep tersebut, terdapat 6 indikator upaya diplomasi publik, diantaranya yaitu foreign policy or political communication, kemudian cultural diplomacy, kemudian foreign investment or economic policy or foreign aid, kemudian branding place, nation, destination, kemudian product and export, dan terakhir yaitu corporate social responsibility atau CSR. Upaya ini dapat dilakukan oleh pemerintah, aktor privat, ataupun kemitraan yang dijalin antara pemerintah dan aktor privat. Baiklah, untuk metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan metode penelitian kualitatif. Kemudian batasan penelitian ini yaitu pada tahun 2016 sampai tahun 2022. Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Untuk unit analisis penelitian ini yaitu pemerintah Korea Selatan dan SM Entertainment. Kemudian unit eksplanasi diplomasi publik Korea Selatan ke Amerika Serikat. Dan tingkat analisis yaitu kelompok. Teknik analisis data berdasarkan leksi J. Molong yaitu terdapat 3 tahapan. Yang pertama memproses satuan, yang kedua melakukan kategorisasi, dan yang ketiga itu penafsiran data. Ada sistematika penulisan ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 dinamika hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat, bab 3 strategi diplomasi publik Korea Selatan, bab 4 upaya pelaksanaan diplomasi publik Korea Selatan ke Amerika Serikat, dan bab 5 penutup. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab ini meninjau hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Diketahui bahwa hubungan ekonomi resmi pertama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat terjadi pada tahun 1882. Korea Selatan juga merupakan mitra ekonomi utama dan pasar ekspor terbesar untuk produk pertanian, semikonduktor, serta pesawat terbang bagi Amerika Serikat. Kerjasama ekonomi antar dua negara ini juga dapat dilihat dari pembentukan KORUS FTA yang diratifikasi pada tahun 2012. Selain menjalin hubungan dalam bidang ekonomi, Korea Selatan dan Amerika Serikat juga menjalin kerjasama dalam bidang militer. Amerika Serikat membantu Korea Selatan selama Korean War berlangsung dan mengorbankan sejumlah 34.000 tentara dan menghabiskan dana sejumlah 18 miliar US dollar. Pada tahun 1953, Amerika Serikat juga melibatkan Korea Selatan sebagai aliansi dalam bidang militer untuk mempertahankan kekuatan dan pengaruhnya di wilayah Pasifik. Hubungan antara kedua negara dalam bidang militer ini juga dapat dilihat dari pembentukan US Rock Combat Force Command pada tahun 1978. Selanjutnya, bab ini melihat proses masuknya Hallyu ke Amerika Serikat. Masuknya Hallyu ke Amerika Serikat berawal dari bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam mengembangkan budaya populer Korea Selatan. Karena pada saat itu, Korea Selatan terkena dampak dari Korean War yang membuat negaranya tidak mampu mengembangkan produk budaya dengan menampilkan produk budaya tersebut kepada tentara Amerika Serikat. Agenda ini ternyata menguntungkan Korea Selatan, terutama dalam bidang ekonomi, sehingga Korea Selatan mengadopsi gaya musik Amerika Serikat untuk menyesuaikan selera pasar. Namun seiring berjalannya waktu dan dengan adanya rezim terkait pembatasan masuknya pengaruh Amerika Serikat, Korea Selatan berupaya untuk menggabungkan budayanya dengan budaya Amerika Serikat. Pada tahun 1990-an, grup idola Korea Selatan yang dikenal dengan Sotaeji and Boys sukses menggabungkan gaya musik hip hop Amerika dengan gaya musik modern Korea. Industri perfilman dan drama juga mendapat perhatian dari publik Amerika Serikat, seperti drama Winter Sonata yang membawa dampak positif terhadap pembaharuan citra Korea Selatan. Kemudian Hallyu juga mulai muncul pada acara televisi Amerika Serikat.
Globalisasi dan kemajuan teknologi memungkinkan Hallyu untuk mencakup pasar yang lebih luas, seperti Gangnam Style oleh Psy menjadi fenomena yang mendunia dan mencetak berbagai rekor dunia. Selain itu, kolaborasi antara musisi Amerika Serikat dan grup K-pop membantu Hallyu untuk mencapai popularitas di Amerika Serikat. Berdasarkan Global K-pop Map tahun 2019, Amerika Serikat menjadi negara di luar Asia yang memiliki persentase tertinggi, yaitu sebesar 5% dalam diagram terkait distribusi konsumen K-pop menurut negara. Selanjutnya, Amerika Serikat diketahui sebagai negara yang memiliki industri hiburan terbesar, dilihat dari fenomena Hollywood dan penyanyi-penyanyi kelas dunia. Keberhasilan industri hiburan Amerika Serikat ini menimbulkan asumsi terkait publik Amerika Serikat yang tidak mengonsumsi media asing dan selalu berupaya untuk mempertahankan industri hiburan lokal. Namun, pada kenyataannya Hallyu yang merupakan fenomena yang berasal dari Korea Selatan mampu mencapai pasar dunia, khususnya Amerika Serikat. Berdasarkan survei Global Hallyu Trends tahun 2020, persepsi negatif terkait Hallyu ini telah berkembang sejak tahun 2017. Jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Amerika, tingkat persepsi negatif publik Amerika Serikat lebih tinggi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, penyebaran Hallyu menghadapi tantangan berupa pandemi COVID-19. Namun, industri hiburan Korea Selatan berupaya untuk menciptakan strategi yang bersifat contactless. Pengakuan dari publik Amerika Serikat bahwa mereka mengkonsumsi konten Hallyu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Hal ini tidak menghilangkan sepenuhnya persepsi negatif dari publik Amerika Serikat, yang mana berdasarkan 2022 Global Hallyu Trends pada tahun 2021, angka persepsi negatif publik Amerika Serikat terhadap Hallyu kembali naik menjadi 36,8%. Persepsi negatif ini muncul atas dorongan untuk menjaga industri hiburan lokal. Persepsi negatif dari publik Amerika Serikat terhadap Hallyu ini dapat mempengaruhi hubungan bilateral antara kedua negara. Persepsi publik ini dapat mempengaruhi pemimpin dalam mengambil kebijakan. Misalnya, keputusan Donald Trump yang menarik Amerika Serikat dari KORUS FTA yang didasarkan atas anggapan terkait Korea Selatan yang mendapatkan keuntungan lebih besar dari kerjasama tersebut, dan keinginan publik Amerika Serikat untuk melindungi industri hiburan lokal. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai strategi diplomasi publik Korea Selatan. Bab ini meninjau bagaimana strategi diplomasi publik Korea Selatan dengan memanfaatkan Hallyu dalam praktiknya, serta aktor yang terlibat dalam penyebaran Hallyu. Poin pertama yaitu Hallyu sebagai instrumen diplomasi publik Korea Selatan. Untuk mewujudkan tujuannya sebagai negara yang memiliki citra nasional yang positif, Korea Selatan perlu menekankan soft power negaranya. Korea Selatan perlu memperhatikan posisinya di sistem internasional serta hubungannya dengan negara-negara lain. Selain itu, Korea Selatan perlu membangun strategi yang efektif dalam membangun pandangan negara lain seperti dengan cara menetapkan strategi dalam pelaksanaan diplomasi publik. Korea Selatan perlu mempertimbangkan awareness dari publik dan kemudian mengambil tindakan untuk menjalankan diplomasi. Misalnya, dengan memanfaatkan sumber daya seperti Hallyu yang menjadi sebuah fenomena dunia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Korea Selatan perlu memperhatikan aktor-aktor yang terlibat sehingga tujuan negara dapat tercapai. Hallyu dianggap memiliki potensi dan telah diadaptasi sebagai alat diplomasi publik Korea Selatan untuk menciptakan negara dengan citra nasional yang positif dengan menggunakan aspek budaya. Pernyataan terkait penggunaan Hallyu sebagai alat diplomasi publik Korea Selatan diperkuat melalui kebijakan-kebijakan resmi, seperti pernyataan yang terdapat pada Diplomatic White Paper yang menyebutkan bahwa Korea Selatan telah melakukan berbagai program dalam pelaksanaan diplomasi publik, salah satunya mempromosikan Hallyu kepada publik dengan mengadakan festival K-pop oleh 80 kedutaan besar Korea Selatan dari 67 negara. Selain itu, pemerintah Korea Selatan telah mengeluarkan dokumen resmi yang mencakup informasi lengkap terkait Hallyu, yaitu Hallyu White Paper yang dikeluarkan pada tahun 2018 serta tahun 2021. Kemudian, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Korea Selatan perlu memperhatikan keterlibatan dari para aktor. Dalam pelaksanaan diplomasi publik Korea Selatan telah melibatkan aktor negara dan aktor privat. Pemerintah Korea Selatan secara aktif mendukung penggunaan Hallyu sebagai alat diplomasi publik dengan memfasilitasi kegiatan serta mengadopsi kebijakan dan strategi untuk memperkuat citra nasional Korea Selatan melalui promosi Hallyu. Korea Selatan membentuk institusi-institusi yang mendukung perkembangan Hallyu seperti pembentukan Korean Cultural Center,
kemudian Korea International Cooperation Strategy, dan juga Korean Foundation for International Cultural Exchange. Selain pembentukan instansi, untuk pengembangan Hallyu, penyebaran informasi terkait Hallyu di berbagai media seperti upaya oleh pemerintah Korea Selatan dalam penyebaran nilai dan budaya nasional, serta pemberian bantuan seperti Official Development Assistance dan Economic Development Cooperation Fund dapat menjadi pertimbangan bagi negara tujuan diplomasi publik, sehingga penyebaran budaya dan nilai dari negara asal dapat diterima oleh publik. Negara memang merupakan pusat dalam pelaksanaan diplomasi publik, namun kecenderungan publik pada masa postmodern yang seringkali skeptis terhadap kinerja dari dan usaha dari aktor negara dapat menghambat jalannya proses diplomasi. Aktor privat seperti perusahaan merupakan perwakilan dari negara asal yang membawa citra dari negara tersebut. Perusahaan juga menyediakan berbagai solusi dari permasalahan global yang kompleks. Selain itu, perusahaan memiliki strategi komunikasi yang baik dan sensitivitas terhadap potensi budaya sehingga perusahaan memiliki dampak global yang menjadi nilai untuk pelaksanaan diplomasi publik. Dalam kasus diplomasi publik Korea Selatan, perusahaan hiburan memiliki peran penting seperti SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment yang dikenal sebagai Big Three yang telah menjadi pelopor dari penyebaran fenomena Hallyu, yang mana tiga perusahaan ini telah mendominasi pasar melalui K-pop selama 2 dekade. Selain upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan aktor privat secara terpisah, juga sangat memungkinkan bagi pemerintah dan aktor privat untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bidang berdasarkan diplomasi publik oleh Candace Ellsworth. Aktor privat Korea Selatan yang berkontribusi dalam pelaksanaan diplomasi publik Korea Selatan salah satunya yaitu SM Entertainment. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang mengindikasikan adanya aktivitas diplomatis, di antaranya yaitu di partisipasi SM Entertainment dalam diplomasi budaya dengan mengirimkan Red Velvet sebagai delegasi Korea Selatan ke Korea Utara untuk tampil di Pyongyang dan pelaksanaan konser di berbagai negara. Kemudian kontribusi dalam bidang pariwisata seperti pemilihan grup EXO oleh KTO sebagai duta kehormatan untuk pariwisata Korea Selatan dan pemilihan Yoona SNSD sebagai model video promosi Korea Selatan. Selanjutnya, kegiatan ambasador dan volunteer yang dilakukan oleh Choi Siwon yang telah ditetapkan sebagai UNICEF Regional Ambassador untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2019, serta keterlibatan anggota NCT yaitu Jeno dan Jaemin yang hadir dalam program volunteer. Kemudian dalam Global Campaign and Social Movement, SM Entertainment melakukan kampanye untuk menyuarakan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan. Selain itu, SM Entertainment juga menyuarakan isu Black Lives Matter, dan juga terakhir SM Entertainment juga bekerja sama dengan aktor lainnya, seperti pengiriman perwakilan Korea Selatan ke Friendship Event, yaitu K-Wave and Halal Show di Malaysia. Kemudian juga penandatanganan MOU dengan Kementerian Kebudayaan Arab Saudi. Selanjutnya yaitu bab 4 terkait analisis upaya diplomasi publik Korea Selatan ke Amerika Serikat. Pada bab ini akan dikategorikan keterlibatan pemerintah Korea Selatan, SM Entertainment sebagai aktor privat, dan kemitraan antar dua aktor dengan meninjau upaya diplomasi publik oleh Candace Ellsworth yang mencakup foreign investment, cultural diplomacy, foreign policy or political communication, branding, ekspor, dan CSR. Poin pembahasan pertama yaitu kontribusi pemerintah dalam diplomasi publik Korea Selatan ke Amerika Serikat. Yang pertama, bantuan luar negeri oleh pemerintah Korea Selatan ke Amerika Serikat. Pemerintah Korea Selatan telah memberikan bantuan kepada Amerika Serikat atas badai Harvey yang berupa bantuan dana sebesar 2 juta US dollar melalui American Red Cross pada tahun 2017. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga memberikan sejumlah 2,5 juta masker dan 75.000 fasilitas untuk melakukan tes COVID-19 pada tahun 2020. Dengan upaya tersebut, Korea Selatan juga dapat menjaga hubungannya dengan Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, penyebaran budaya Korea Selatan di Amerika Serikat melalui The Korean Cultural Center New York atau KCCNY yang merupakan institusi untuk membangun dan mempromosikan budaya Korea
Selatan di Amerika Serikat. Adapun bukti dari tingginya minat publik Amerika Serikat terhadap budaya Korea Selatan melalui program KCC NY ini, yaitu respon positif terhadap program Korean Art Exhibition pada tahun 2018 dan telah menarik lebih dari 100 orang seniman untuk berpartisipasi dalam program pameran seni selanjutnya. Kemudian komunikasi politik pemerintah Korea Selatan kepada publik Amerika Serikat, seperti pada pertemuan Moon Jae-in dan Joe Biden di White House pada tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut, Moon Jae-in menjelaskan komitmen Korea Selatan yang kuat untuk mewujudkan perdamaian dengan menjalin kerjasama bersama Amerika Serikat untuk memfasilitasi kemajuan hubungan antar Korea. Pertemuan tersebut membentuk persepsi publik yang dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Global Council, yang mana sejumlah 53% publik Amerika Serikat setuju dengan penggunaan pasukan Amerika Serikat untuk membela Korea Selatan dari invasi Korea Utara. Berdasarkan penjabaran tersebut, pemerintah Korea Selatan telah memenuhi indikator foreign aid, cultural diplomacy, dan political communication. Sedangkan untuk indikator branding, pemerintah Korea Selatan cenderung melibatkan aktor privat dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang akan dijelaskan pada subbab selanjutnya. Selanjutnya akan dianalisis kontribusi SM Entertainment sebagai aktor privat dalam diplomasi publik Korea Selatan ke Amerika Serikat. Yang pertama yaitu dalam diplomasi budaya, SM Entertainment mengirimkan selebriti untuk tampil dan melakukan promosi di media Amerika Serikat seperti NCT 127 pada The Late Late Show with James Corden dan American Music Award pada tahun 2018. Kemudian juga terdapat Super M di The Ellen Show. Selain itu, SM Entertainment menyebarkan Hallyu sebagai budaya Korea Selatan melalui konser di Amerika Serikat. Kontribusi dari SM Entertainment dalam pelaksanaan diplomasi budaya bahkan telah diakui oleh pemerintah Amerika Serikat melalui penempatan SM Entertainment Square di Los Angeles sebagai bentuk penghargaan. Kemudian dalam foreign investment, terjadi perluasan area bisnis SM Entertainment di Amerika Serikat melalui pendirian perusahaan afiliasi SM Entertainment USA dan kerjasama dengan label rekaman Amerika Serikat, yaitu Capitol Music Group, melalui penggabungan NCT 127 dan juga pembentukan grup Super M. Kesuksesan kerjasama ini mendatangkan kesempatan lainnya bagi SM Entertainment untuk menjalin hubungan mitra seperti pada tahun 2021 SM Entertainment mulai bergabung dengan perusahaan produksi Amerika Serikat yaitu MGM Worldwide Television untuk mengembangkan program K-pop di Hollywood. Kemudian untuk upaya SM Entertainment meningkatkan nation branding di Korea Selatan di Amerika Serikat, yaitu melalui penggunaan strategi lokalisasi untuk membentuk grup yang bersifat multinasional. SM Entertainment merekrut Jennie NCT yang berkebangsaan Amerika, yang kemudian juga mewakili Korea Selatan dalam acara-acara besar di Amerika Serikat, seperti pada Met Gala tahun 2022. Pada acara tersebut, Jennie NCT berhasil menempati peringkat pertama pada kategori Top Mention Men dan berhasil masuk kategori 25 Best Dressed Celebrities at Met Gala 2022, yang menunjukkan peningkatan nation branding Korea Selatan di Amerika Serikat. Dalam kegiatan produksi dan ekspor, SM Entertainment mengirim selebritinya untuk menjadi brand ambassador produk kosmetik Nature Republic. Hal ini berdasarkan kepopuleran yang dimiliki grup NCT 127 di Amerika Serikat. Meninjau minat publik Amerika Serikat terhadap produk Nature Republic yang tinggi membuat perusahaan memperluas cakupannya hingga ke Amerika Serikat dengan mendirikan cabang di berbagai pusat perbelanjaan di Amerika Serikat, seperti Queen Center Mall di New York, Del Amo Mall di California, dan lain sebagainya. Kemudian produk-produk kolaborasi terjual habis menunjukkan popularitas NCT 127 sebagai brand ambassador dapat meningkatkan eksistensi produk Hallyu di Amerika Serikat. Kemudian, sebagai bentuk CSR, SM Entertainment bergabung dengan UN Global Impact dan mengadopsi poin-poin UN SDGs. Kemudian, SM Entertainment mengirim ESPA ke UN High Level Political Forum tahun 2022 untuk menyebarkan awareness kepada publik terkait isu kehidupan berkelanjutan. Kegiatan ini sangat memungkinkan untuk mencapai publik Amerika Serikat, mengingat kepopuleran ESPA yang terbilang tinggi di Amerika Serikat. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dilihat bahwa SM Entertainment memenuhi indikator oleh Candace L. White yang mencakup cultural diplomacy, foreign investment, nation branding, product and export, serta CSR.
Selanjutnya yaitu kemitraan pemerintah dan SM Entertainment dalam diplomasi publik Korea Selatan ke Amerika Serikat. Terdapat dua. Yang pertama yaitu kemitraan dalam diplomasi budaya yang dapat dilihat dari kehadiran EXO dalam pertemuan resmi di Blue House yang dihadiri oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, kemudian Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta anak dari Donald Trump yaitu Ivanka Trump. Kehadiran EXO dalam agenda politik itu dapat mempengaruhi publik Amerika Serikat terhadap Korea Selatan, terutama ketika pejabat tinggi Amerika Serikat yang hadir pada pertemuan tersebut mengunggah postingan terkait pertemuan tersebut. Kemudian, SM Entertainment berkolaborasi dengan organisasi pemerintah, yaitu Visit Seoul, untuk menciptakan program NCT Live yang berjudul Hot and Young. SM Entertainment menggunakan strategi lokalisasi dalam kemitraan branding place or destination ini dengan melibatkan anggota dari berbagai kewarganegaraan. Salah satunya yaitu Jennie NCT yang berkebangsaan Amerika tampil pada acara tersebut. Penayangan pertama dari program ini mendapatkan 1,9 juta views yang menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah Korea Selatan dan SM Entertainment serta strategi lokalisasi ini dapat membantu Korea Selatan untuk mencapai tujuannya sebagai negara yang memiliki citra nasional yang positif melalui upaya branding. Melalui analisis ini ditemukan bahwa pemerintah telah melibatkan SM Entertainment dalam pelaksanaan diplomasi publik Korea Selatan ke Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator diplomasi publik oleh Candace L. White oleh perusahaan SM Entertainment. Sedangkan pemerintah membutuhkan kemitraan dengan SM Entertainment untuk memenuhi indikator diplomasi publik Candace L. White ini. Hal menarik yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu ditemukan keterlibatan selebriti pada setiap indikator upaya diplomasi publik oleh SM Entertainment. Baiklah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemerintah dan SM Entertainment berusaha untuk mencapai tujuan diplomasi publik Korea Selatan sebagai negara dengan citra nasional yang positif, terutama di Amerika Serikat. Hal tersebut dilihat dari kegiatan-kegiatan pemerintah Korea Selatan dan SM Entertainment yang bersifat diplomatif, baik melalui agenda resmi maupun non-resmi. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu 6 indikator dari upaya diplomasi publik menurut Candace L. White terpenuhi oleh para aktor, baik melalui praktik masing-masing maupun secara partnership. Namun untuk pelaksanaan diplomasi publik Korea Selatan ke Amerika Serikat ini ditemukan bahwa pemerintah Korea Selatan cenderung melibatkan aktor privat untuk mencapai tujuan diplomasi publik negaranya. Hal ini dapat dilihat dari SM Entertainment yang memenuhi seluruh indikator diplomasi publik oleh Candace L. White, sedangkan pemerintah Korea Selatan membutuhkan kemitraan dengan perusahaan SM Entertainment untuk memenuhi perannya. Kemudian sama halnya dengan keterlibatan elit pemerintah dalam pelaksanaan diplomasi publik oleh aktor negara, pada aktor privat juga melibatkan selebriti untuk mempengaruhi pandangan publik Amerika Serikat. Menariknya ditemukan keterlibatan selebriti pada setiap indikator upaya diplomasi publik oleh SM Entertainment. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa selebriti juga ikut mengambil peran yang signifikan dalam pelaksanaan diplomasi publik Korea Selatan ke Amerika Serikat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Terima kasih.